yang dari Roma itu yang mengatakan bahwa Yesus menciptakan segala bahasa. Mana? Oh, ada itu. Mana? Tapi jawab Mana? dulu. Mana? Jangan menjawab pertanyaan Mana? Ini dengan saya sudah jawab. Ini saya sudah jawab. Ini dalil sudah ada di matamu. Kau dengar kan? Ada kuping kau. Nah, ini dalilnya. Allah yang menciptakan semua perbedaan bahasamu. Terus? di mana terciptanya, terwujudnya di mana? Kau jawab dulu mana dalilnya untuk mengimbangi dalil saya ini, Hanso. Oh. Mana dalilmu? Yesus menciptakan seluruh bahasa mana? Mana? Silakan. Kentut aja Yesus nggak bisa tahan kok dia. Oh, ciptaan bahasa. Itu kan peristiwa di Babel kalau di Peristiwa kita. di Babel. Saya tanya bukan itu, Hanso. Makanya jangan kelamaan nyembah manusia kau. Yang saya tanya, mana dalilnya Tuhanmu Yesus yang unyu-unyu itu menciptakan seluruh bahasa, mana? Mana? Yesus itu kan Allah itu sendiri, bro. Ya makanya ku tanya, mana dalilnya Yesus menciptakan seluruh bahasa, mana? Oke. Peristiwa. Pasti mau nyamar lagi jadi Yahudi ini. Pasti mau nyamar jadi Yahudi. Kok nyamar? Iyalah, paling kitabnya Yahudi yang kau ingin tampilkan terjemahannya. Ya memang coba. itu. Ya memang itu. Iya. Kasihan. Aduh, parah. Yang saya minta Tuhanmu, bro. Tuhanmu, produk Paulus yang saya minta. Bukan kemudian Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Yang saya tanya, Tuhan produk Paulus yang dijual ke Roma. Yesus atau Yesus. Mana dalilnya dia yang menciptakan seluruh bahasa? Kan kau menuhankan dia karena kamu menganggap dia Tuhan. Nah, mana buktikan? Apa? Kitabnya Yahudi. Yesus kan Alfa dan Omega. Tunggu dulu, jangan ketawa. Aduh, Alfa dan Adapun Omega, seluruh- apa artinya Alfa dan Omega? Yesus lah yang awal dan yang akhir. Aduh, Alfa itu Kejadian berasal 11. dari abjad A Yunani. Apa artinya A? A itu Alfa. Ya, artinya Yang Alfa awal. apa? Yang Yang awal. Kenapa ya teman-teman noten ini lucu-lucu ya? Alfa itu adalah huruf abjad Yunani. Huruf. A. Artinya Alfa. Aku Alfa. lah Alfa dan Omega. Apa yang itu? awal dan yang akhir. Ya! Itu bukan itu bukan O. Itu seperti O tapi bukan O. Omega. Nah, faktanya di situ Simbol. Omega. Omega. Simbol. Itu simbol. Simbol Bukan huruf. apa? Kalau Seperti- awal itu bahasa Yunaninya arke. Ya. Terus apa hubungannya dengan A? Itu kan simbolis. Bro. Ya. Pandai-pandaian. Aduh, pingin kali lah anak orang jadi Tuhan. Jadinya AO juga dijadikan sebagai awal. Padahal awal itu arke dalam bahasa Yunani. Aku udah jawab ya. Kejadian 11 ayat 1 sampai Nah, itu 9. kan udah gue bilang kan, pasti ngambil Tuhannya orang. Bang Henzo mau tahu nggak asal Alfa dan Omega itu dari mana? Ya, silakan kalau menurut kamu. Boleh saya tunjukin Bang Zuma? Silakan Indah. Aduh, parah. Boleh besarkan nih. Jadi kalau kita buka Stellar House Publishing, ini website pagan ya. Di sini ada dewa Dionysius. Dionysius ini detailnya lahirnya 25 Desember, Winter Solace. Abis itu nih, saya translate aja ya. Dionysius dianggap sebagai putra tunggal, raja segala raja, dewa para dewa, pembawa dosa, penebus yang diurapi, dan Alfa dan Omega. Jadi dari pagan ya? Pagan. Silakan dilanjut. Muhammad menyembah siapa? Menyembah Tuhannya Yesus yang menciptakan Yesus. Mana Muhammad menyembah Yahweh?
Muhammad menyembah Tuhan di Oh, Mekah kok. Ini orang sakit Bang, Bang Juma. Mana Bang buktinya Juma. Bang Suma? Ini orang sakit Bang ini, Suma, udah dewa hajar mana kemarin buktinya? dia itu. Sudah dewa Mana hajar dia buktinya, kemarin, Bang orang Suma? sakit ini. Hati-hati. Rasulullah Bang Muhammad Zuma. sallallahu alaihi wasallam tidak menyembah Yahweh. Yahweh itu dewanya Mesir. Iya, sekarang saya tanya dulu Bang Suma. Kita logika aja Bang Suma. Ya. Sejak kapan LSWT punya esensi 7.000 tahun sebelum Masehi? Saya tanya kamu. Kapan Maksudnya LSWT ada 7.000 tahun. tahun sebelum Masehi? 7.000 tahun sebelum Mesir. Iya. Kamu tahu apa? Esensinya mana? Gak ada Sekarang esensinya. aja baru 2.000 kucluk, makanya kurangi makan Kucuk, tikus. kucuk. Kamu anak kucluk, tikus, bodoh. Kamu kurangi Bodoh. makan tikus. Kamu bodoh. Ini yang menyebabkan kau 7.000. LSWT hadir ketika ada Al-Quran, goblok. Ini Tirtawa bodoh. Hai. Tirtawa bodoh. LSWT tidak ada apa-apa. LSWT mu tidak ada apa-apa sama Yesus. Yesus Ya. tua mana dengan Maria? Hah? Nabi Yesus tua Muhammad mana tua mana deh? Yesus LSWT tua mana daripada dengan Yesus? Maria? Kutanya kau LSWT sekarang. tua mana daripada Yesus? Yesus Hah? tua mana Yesus dengan lebih tua Maria? daripada LSWT. Yesus lebih tua tinggi mana? daripada LSWT-mu. Yesus tua Hah? mana dengan Maria? LSWT tua mana dengan Yesus? Itu aja. Allah Mana yang Subhanahu wa duluan? taala tidak pernah dilahirkan. Yesus lebih dilahirkan. duluan. Yesus lebih duluan. Yesus lebih dilahirkan. Allah Yesus tidak lebih pernah duluan daripada dilahirkan. Kasihan ini penyembah kulub semuanya. Oke, sahabat-sahabat, saya izin 10 menit dulu ibadah ya. Silakan Siap. dilanjut. Siap Guru Nda. Bang Jibril, monitor Bang Jibril. Siap, Bang. Gimana? Ya, gimana kabarnya Bang Al Ayubi? Baik, saya dengar sih dari tadi. Sorry, gimana kabarnya Bang Jibril? Salah nanya saya. Astagfirullahaladzim. Disapa dulu ada Kak Ruth ini, ayahnya Al Ayubi nih. Ayang. Oh iya, pagi, selamat Ayang. malam Kak Ruth. Nggak salah, Enggak lah, saya di Belanda kok. masih terang. Enggak. Saya di Belanda. Saya di Masih Belanda. Saya di Kristen, Kak Ruth nih, Belanda. masih Kristen. Gue di Australia. Ah, di Australia. Ya beda lah. Beda lah, makanya saya ngomong selamat malam. Gimana Bu, masih menyembah anak orang Bu? Siapa yang saya sembah? Yesus. Bukan Yesus ya? Langsung diskak Siapa? aja. Bukan Yesus ya? Sembah siapa? Kamu sembah siapa? Hah? Saya nyembah Kamu sembah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ah, Wujudnya sekarang apa? saya tanya Bu. Bu, sekarang saya tanya Bu. Wujudnya apa? Bu, sekarang saya Wujudnya tanya apa? Bu. Sifatnya apa? Bu. Apa yang dia buat? Duh, Allah bisa menghidupkan, Apa yang mematikan, dia buat? menghidupkan Apa yang dia lagi, buat? Apa yang dia mematikan buat? lagi. Apa yang Allah dia bisa buat? itu. Itu ada di surat Al-Baqarah ayat 28. Sekarang saya tanya Bu, apakah Yesus, apa yang diciptakan oleh Yesus Bu? Bu, apa yang diciptakan oleh Yesus Bu? Jawab Bu. Beraduren. Yang diciptakan Yesus apa Bu? Semangka. Bu, yang diciptakan Yesus apa? Beraduren. Hah? Beraduren aja. Apa Yesus Beraduren. anu ya? Beraduren. Yesus menyusui nggak Bu Yesus? Kurang perintah Bu. tuh baca dulu ya. Bu, Jangan bodoh. Yesus menyusui nggak? Ini perempuan muka sama pikiran sama gitu loh, jeleknya. Kotor ya. Kirain berilmu, nggak taunya Nggak kucluk bisa, ini. Bang Andi, dia nggak bisa diajak diskusi, nggak bisa. Berilmu, Bang Jibril nggak berilmu. bisa. Dia. Buka huruf begitu kok. Gue nggak label. Ya, Yohanes idiot. Gimana sih? Yohanes idiot. Idiotai. Nggak, kalau mau diskusi, kita diskusi aja, Bu. Jangan seperti itu. Mari kita buka tema. Apa yang mau kita bahas dengan Mas Ardi? Silakan. Apa mau dengan saya, Bu? Saya ajak kawin juga nih orang nih. Bu. Ngomong beladuren. Gimana Tuhan Ibu ajak keluar dari duren? Ada selangkah Belahan gigi itu. lompong itu. Bang Dewa, gini ya. Aku cerita dikit boleh ya? Boleh. 3 hari yang lalu aku ditarik nih sama Kak Ruth nih masuk ke roomnya katanya. Silahkan kamu bertanya kepada saya katanya. Ya, petantang-petenteng dia. Saya tanya 1 kali, langsung pingsan dia. Si Kak Ruth ini. Aku tanya 1 kali, langsung pingsan dia. Iya, Karena belum dia- ditanya udah kabur kan, Bang. Aduh. Bang Ali Yubi buka kartu kacau. sih. Kan, Ayang kan dia bro. langsung dejavu ketemu Bang Ali Yubi lagi kemarin ditanya pingsan gue gitu. Ini ada Hansu ini. Hansu, lanjutin dong. Hansu, apakah Yesus menyusu? Ya, betul. Tuhan menyusu? Betul. Tuhan menyusu kepada ibunya Tuhan.
Itu kan kemanusiaannya, bro. Iya, iya Tuhan menyusu kepada ibunya Tuhan, betul. Ya, Berarti Tuhan menyusu kepada manusia. betul. Apa ini? Apanya yang lucu, bro? Ini Tuhan apa manusia kok nyusu? Dia manusia yang Tuhan yang menjadi manusia. Tuhan yang menjadi manusia. Ketika Tuhan menjadi manusia, masih ada Tuhan nggak? Masih ada, Di atas masih ada Tuhan. masih Nah, berapa persen yang menjadi manusia, berapa persen yang di atas? sama. Sama. Kalau 100% menjadi manusia, berarti tinggal berapa persen yang nggak menjadi manusia? Ukuran ilahi tidak bisa. Mulai ukuran ilahi dia. Saya mau tanya sekarang, kalau 100% Tuhan menjadi manusia, sisanya berapa persen Tuhan yang tidak menjadi manusia? Itu kan perhitungan manusia, bro, Ardi. Oh, berarti nggak bisa didiskusikan? Itu kan sesuatu ilahi. Iya, saya tanya, berarti nggak bisa didiskusikan? Ya, Jadi Bang Ardi, dia kayak Nggak bisa. amuba, dia membelah diri gitu Bang. Iya, nggak. Saya cuma tanya simpel. Berarti ketuhanan Yesus nggak bisa didiskusikan, iya atau benar atau salah? bisa tapi terbatas. Bisa tapi terbatas. Berarti kalau terbatas itu otak manusia nyampe nggak? Nggak nyampe, bro. Nggak nyampe. Berarti Kristen khusus untuk orang-orang yang otaknya nggak nyampe, betul ya? Ya, betul. Nah, Berarti parah ini. enggak. Berarti Berarti di agama Anda, berarti Anda memahami seutuhnya Tuhan. Oke, sekarang saya tanya. Oke, Anda kan memahami. Sekarang saya tanya, Tuhan Anda, ya, Tuhan Anda. Saya akan jelaskan nanti. Tuhan Anda eksis secara konsep atau eksis secara realitas? Jawab. Dua-duanya. 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 Kalau Nggak ada eksis itu. secara konsep berarti bisa dipahami. Akan bilang tadi bisa dipahami, tapi kita terbatas. Ya itu namanya nggak bisa dipahami. Kan hanya sebatas itu yang kita tahu, bro. Lah Bang iya. Ardian jangan salah, izin bentar. Bang Ardian jangan salah. Kali ini saya bela si Hanzo ya. Iya, gimana? Yang dia sampaikan betul memang eksis. Nih, aku ceritain ya. Ada seorang wanita yang namanya adalah Handayani. Dia pada saat tidur tapi tidak tidur katanya, mimpi tapi tidak mimpi, ya, malam-malam didatangi sesosok laki-laki, ya, sesosok laki-laki yang kakinya kotor, tubuhnya kotor, dan dia pakai kolor. Katanya seperti itu. Dia didatangi Yesus. Waduh. Saya Gimana bela tuh? Hanzo nih ya. Oke, lanjut, Waduh. lanjut. Gimana Hansu kalau ada pernyataan kayak gitu tuh percaya nggak Su? Cari psikiater nggak sih? Dilihat dulu kesaksiannya ini ujung-ujungnya apa gitu kan? Kan hanya Ujung-ujungnya dari itu tuanya, pokoknya Yesus Tuhan itu ujung-ujungnya. ya. Gimana? Pokoknya Yesus Tuhan itu ujung-ujungnya gitu sih. Gimana? Yang Diterima nggak? Mana, bro? Kesaksian Diterima tiap nggak? orang kan berhak, masalah dia valid atau tidak kan kita nggak tahu. Iya, yang saya nggak paham itu ada pokoknya Yesus Tuhan itu nggak bisa didiskusikan itu loh. Terus mau apa kita di sini kalau nggak diskusi? Ya, diskusi Kalau Tuhan sesuatu kita, kemampuan, kalau ya. Tuhan kita Islam itu bisa didiskusikan secara konseptualnya. Jadi orang Islam tuh paham konsep ketuhanan Islam tuh paham. Berapa Tuhan orang Islam? Satu. Siapa namanya? Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana wujudnya Allah Subhanahu wa taala? Laisa kamitslihi syai'. Nah, selesai. Tapi kalau kita tanya Tuhannya orang Kristen. Nah, Tuhan yang menjadi manusia. Sekarang saya tanya, ini secara konsep ya. Saya tanya secara konsep dulu. Bisa nggak konsepnya dipahami tuh? Bisa nggak? Bisa, bro, bisa. Oke, bisa. Selesai. Kalau nggak bisa berarti nggak. Bisa. Oke, sekarang saya tanya, kalau konsep ketuhanan dari Kristen bisa dipahami, sekarang saya tanya konsep ketuhanannya ya. Saya nggak tanya entitas Tuhannya. Ketika Tuhan menjadi manusia, berapa persen Tuhan yang menjadi manusia? Tuhan berapa persen Tuhan? Ya, menjadi berapa manusia? persen Tuhan yang menjadi manusia itu berapa persen? Apa 50-50, 50-50 Seutuhnya, bro. atau 100?
Seutuhnya. Seutuhnya berarti 100%. Oke. Ketika 100% Tuhan menjadi manusia, sisa berapa persen Tuhan yang tidak menjadi manusia? Elohim itu kan sifatnya ilahi, sifatnya kan roh. Iya, saya tanya. Sekarang saya tanya. Tuhan yang katanya roh itu kan menjadi manusia, betul kan? Nah, berapa persen Tuhan yang roh yang menjadi manusia itu? Seutuhnya. Seutuhnya. Sekarang saya tanya, berapa persen Tuhan yang katanya roh yang tidak menjadi manusia itu berapa persen? Ya seutuhnya juga. Aku dan Bapak adalah satu. Berapa persen berarti? Total berapa persen, Ju? Ya tidak bisa dibilang gitu. Nah, berarti secara konsep sudah gagal. Kan saya sudah bilang, secara konsep atau secara realitas Tuhan Anda itu, Anda bilang dua-duanya. Kita uji sekarang secara ilmiah. Ketika Tuhan Anda secara konsep yang Anda katakan bisa secara konseptual itu, kita uji konsepnya, gagal sampai sini. Nah, sekarang kita uji secara realitas. Apakah Tuhan Anda berwujud? Iya. Apakah Tuhan Anda terbatas waktu yang berwujud itu? Untuk sementara waktu, enggak selamanya. Saya tanya, pada saat dia berwujud menjadi manusia, apakah dia terbatas oleh ruang dan waktu? Iya, betul. Apakah Tuhan Anda transenden yang berwujud itu? Iya, betul. Itu adalah Elohim. Elohim itu transenden. Karena ketika menjadi berarti ketika Yesus ada di Nazaret, Yesus ada di Kuala Lumpur, Yesus ada di Indonesia gitu. Itu Elohim. Makanya saya tanya yang berwujud, Bro. Hanzo, yang saya tanya itu yang jadi daging itu loh, Bro. Oke. Nah, sekarang saya tanya, apakah Yesus itu transenden ketika menjadi daging? Secara ilahi, yes. Saya tanya yang berwujud, Bro. Yang berwujud. Ya, dia di situ aja. Imanen kan? Yes. Ketika Tuhan imanen, terbatas ruang dan waktu nggak? Terbatas. Ketika terbatas ruang dan waktu, apakah dia maha hadir? Maha hadir. Yang maha hadir keilahiannya. Loh, kalau tubuh saya bahas Yesus, Bro. Saya bahas Yesus daging. Biar jelas gitu loh. Bahas Yesus daging. Apakah Yesus daging itu maha hadir? Cara imanen atau daging. Motor. Kenapa sih susah banget jawabnya? Coba jawab dulu. Apakah ketika Yesus menjadi daging itu Yesus imanen? Ya, imanen. Apakah